Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Prita Stani Agustina. Di sini aku dari kelas 12B SMA Negeri 5 Bandung. Dan di video kali ini aku bakal mereview dari salah satu film karya sastra Indonesia yang luar biasa keren banget. Judulnya apa? Yaitu ini, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Nah, film ini adalah film yang diangkat dari novel Buya Hamka, yang dimana film ini dirilis sekitar tanggal 19 Desember 2013. Dan genre dari film ini adalah romance. Dan tokoh utama dari film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk ini ada Pevita Peach sebagai Hayati, lalu ada Herjunto Ali sebagai Jainuddin, dan juga Reza Rahadian sebagai Aziz. Sebelum aku bahas dari film tersebut, di sini aku mau memberikan reaksi ataupun ekspresi aku setelah menonton film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk ini. Dan ekspresi aku adalah wow. Jujur aku nggak bisa mengucapkan dengan kalimat-kalimat verbal, tetapi aku tuh jadi tahu dan juga apa yang bisa diambil dari film tersebut. Dan aku, to be honestly, setelah nonton film ini tuh benar-benar gak nyangka banget, karena aku nonton film ini tanpa nonton trailer ataupun spoiler. Jadi kayak benar-benar random banget waktu itu nonton film ini. Dan di ending film ini di luar ekspektasi aku banget. Kenapa? Karena aku nggak pernah berpikir bahwa endingnya tuh bakal kayak gini. Dan aku pikir endingnya tuh ya bakal mungkin sugesti aku di awal tuh kayak mungkin bakal kayak gini. Ternyata di luar ekspektasi banget. Kepo kan? Langsung kita bahas aja ya. Nah, jadi di film ini tuh berlatar belakang tahun 1930, dimana menceritakan seorang kisah cinta seorang pemuda yang terhalang adat istiadat. Kenapa? Karena di sini Jainuddin ini berasal dari suku yang berbeda dengan Hayati. Nah, Jainuddin ini saat itu setelah ayahnya meninggal, Jainuddin ini kembali ke tanah kelahirannya di Minangkabau. Dimana di sini itu Jainuddin bertemu dengan seorang gadis yang saat dia lihat itu sangat-sangat cantik. Namanya Hayati, yang diperankan oleh Pevita Peach. Nah, di sini mereka saling jatuh cinta, tetapi ada batas yang menghalangi cinta mereka. Nah, kenapa mereka berdua ini bisa saling jatuh cinta? Karena mereka berdua ini melihat salah satunya itu adalah orang yang luar biasa hebat dan juga keren. Di saat Jainuddin ini memiliki niat dan juga itikat yang baik kepada Hayati, yaitu untuk melamar dan juga membawa jenjang ke status yang lebih serius lagi gitu. Karena sebelumnya emang tidak ada ikatan pacaran ataupun dan lain-lainnya, jadi langsung melamar, langsung mempertemukan keluarga. Keduanya ini saling mencintai satu sama lain, saling menyayangi dan saling menerima apa adanya. Tetapi di saat Jainuddin telah melamar kepada keluarganya Hayati ini merupakan keluarga bangsawan di daerahnya, dimana Hayati ini memiliki seperti punya status yang tinggi daripada Jainuddin ini, karena Jainuddin ini konteksnya berasal dari keluarga yang suku adatnya itu berbeda. Dan saat ingin menyatu dengan Hayati, mereka ternyata berbeda adat istiadat, dimana Jainuddin kelasnya itu lebih rendah daripada Hayati. Setelah melakukan pembicaraan, mengobrol dan juga berbincang dengan keluarganya, ternyata keluarganya Hayati ini tidak merestui dan tidak mengizinkan Jainuddin bersama Hayati. Dan keluarga Hayati ini ternyata telah memiliki calon yang lebih pantas untuk Hayati daripada Jainuddin.
dimana si calonnya ini adalah orang yang memiliki sesama bangsawan yang sederajat gitu keluarganya bersama Hayati, dan dimana seorang calonnya untuk Hayati ini adalah emang orang yang kaya, yang sudah memiliki banyak harta, tampan, dan juga yang pastinya kelasnya bangsawan dan sederajat dengan Hayati. Oke, terus Hayati ini tuh dijodohin sama siapa sih? Nah, Hayati ini dijodohkan dengan kakak sahabatnya. Dan kenapa mereka bisa bertemu awal mulanya? Awal mulanya itu saat Hayati sedang berlibur dan menonton sebuah pacuan kuda. Dia bertemu dengan seorang laki-laki bernama Aziz. Nah, Aziz ini adalah calon dari pendampingnya yang dijodohkan keluarganya dengan Hayati. Nah, Aziz ini yang tadi udah aku bilang emang kelas bangsawan, terus juga sudah tampan, sudah sangat cukup secara material gitu untuk bersama dengan Hayati. Tapi setelah dijodohkan dengan Aziz dan sampai pada akhirnya pun Hayati dengan Aziz ini menikah, lalu gimana dong sama Zainuddin yang cinta mati banget sama Hayati? Of course, Zainuddin ini tuh patah hati banget, dan bersedih berlarut-larut banget karena ditinggalin sama Hayati. Cinta mati, cinta sehidup sematinya seorang Zainuddin ternyata dijodohkan, tidak diberikan izin perestuan oleh keluarganya, tapi dijodohkan dengan lelaki yang bisa dibilang lebih mapan daripada Zainuddin gitu. Setelah bersakit hati, sedih berlarut-larut, Zainuddin ini akhirnya pindah ke Batavia bersama sahabatnya bernama Muluk, dan Zainuddin ini berhasil membuka lembaran baru dan juga perjalanan dengan kisah-kisah yang baru. Di Batavia ini, Zainuddin menjadi seorang penulis terkenal yang sangat dikenal karya-karyanya oleh orang-orang sekitar sampai juga keluar luar kota. Hebat pokoknya. Dan Zainuddin ini berhasil bangkit dari keterpurukan yang membuat dia melanda dengan penuh kesedihan dan juga penuh dengan kekecewaan. Setelah tidak kabar mengkabari dengan Zainuddin, baik itu Zainuddin kepada Hayati kepada Zainuddin, ternyata di suatu hari mereka dipertemukan kembali dengan kondisi yang sudah sama-sama sudah sama-sama memiliki kehidupannya masing-masing. Zainuddin sebagai pembisnis yang sukses, yang terkenal di seluruh negara, sedangkan Hayati yang memiliki kehidupan dengan Aziz. Nah, mereka bertemu di salah satu acara opera. Nah, tetapi di sini tuh yang aku tonton, di sini Aziz tuh adalah emang pembisnis yang sukses sebelumnya, tetapi pada saat itu Aziz ini bisnisnya hancur. Lalu Aziz juga di sini tuh memiliki sifat yang kasar, dimana ternyata Aziz ini menikahi Hayati karena standar kecantikan gitu, bukan karena hati, jadi cuma sekedar kecantikan. Terus gimana dong hubungan rumah tangganya Aziz dengan Hayati selama ini? Tepatnya setelah bisnisnya Aziz ini hancur lebur. Aziz ini sering banget pulang malam, yang dimana juga Aziz sering main judi, bermain dengan wanita lain. Terus suatu hari dimana Aziz ini pulang, ternyata Hayati ini membaca salah satu buku-buku dari karyanya Zainuddin. Tetapi membacanya tuh bener-bener sembunyi-sembunyi supaya nggak ketahuan sama Aziz ini. Nah, sampai suatu saat Aziz pulang, ternyata Hayati sedang membaca buku, dan buku itu ditemukan oleh Aziz, dimana Aziz juga di sini keadaannya sedang mabuk. Dan disitulah
Aziz dan Hayati ada perselisihan, baik itu dalam pengucapan ataupun tindak perilaku tangan. Nah, setelah ceritanya Aziz ini bangkrut dan juga dimana rumah penempatannya Aziz dengan Hayati ini yang super duper mewah akhirnya diambil kembali oleh seorang, bisa dibilang seorang rentenir kayak gitulah. Dan Aziz baik Hayati tidak memiliki sedikit uang apapun, sampai pada akhirnya Aziz dan Hayati ini bertemu dengan Zainuddin, dimana Zainuddin udah bergelimang harta, udah sukses, udah hebat, dan pada akhirnya Zainuddin memberikan pertolongan dan juga bantuan kepada Aziz dan Hayati. Pertolongannya apa? Pertolongan ini diberikan sebuah tempat tinggal bersama Zainuddin itu sendiri. Nah, mereka tinggal di satu gedung yang sangat-sangat mewah. Di sana mereka diberikan fasilitas yang luar biasa, sangat sangat memukau pokoknya. Sampai pada suatu hari kan Aziz ini sakit, tetapi karena Aziz ini tidak enak kepada Zainuddin, selalu bergantung, dan Aziz tidak memiliki pendapatan, sehingga pada akhirnya tuh Aziz ini mencari pekerjaan keluar kota, meninggalkan Hayati sendirian bersama Zainuddin. Setelah itu Aziz pergi meninggalkan Hayati dan menitipkan Hayati kepada Zainuddin. Tetapi setelah sekian lama tanpa kabar, ternyata Aziz ini dikabarkan meninggal dunia. Di situ Hayati sangat terpuruk dan juga sangat sedih. Sebelumnya juga Hayati ini sempat pengen berbicara, ngobrol bareng sama Zainuddin, tapi Zainuddin ini selalu menghindar. Zainuddin ini selalu ada di salah satu kamar khusus untuk Zainuddin, dan tanpa disangka bahwa di kamarnya ini ada salah satu foto lukisan yang super duper ukurannya besar, tetapi ditutupi oleh kain. Dan di saat Hayati masuk ke ruangannya, selalu diusir oleh Zainuddin. Kepo gak sih itu lukisannya apa? Lukisan tersebut adalah lukisan foto Hayati. Jadi benar-benar Zainuddin ini emang dibilangnya emang susah move on sama Hayati, karena emang Hayati ini adalah cinta mati dan cinta abadinya seorang Zainuddin gitu. Di sana tuh Hayati ingin mengobrol dan juga melakukan suatu obrolan yang serius, tetapi Zainuddin selalu menolak. Dan pada akhirnya mereka ini mengungkit kembali masa lalu mereka saat dekat, tetapi tidak direstui dengan keluarganya karena adanya perbedaan adat istiadat. Dan pada akhirnya mereka kedua berselisih, dan juga karena mereka di sini tinggal berdua, sebenarnya nggak berdua, banyak orang-orang, tapi kan di sini konteksnya Hayati dan Zainuddin ini punya hubungan di masa lalu, yang dimana di masa sekarangnya Hayati ini kehilangan suaminya yaitu Aziz karena telah meninggal dunia. Pada akhirnya Zainuddin ini memberikan salah satu tiket untuk pulang kepada Hayati ke tempat tinggalnya kembali. Nah, Zainuddin ini kan ngasih tiket untuk pulang ke kampung halamannya kembali Hayati, yaitu dengan kapal bernama Van der Wijk. Nah, kapal ini adalah kapal yang sangat besar banget, yang mewah pokoknya, dan juga meninggalkan salah satu sepucuk surat kepada Hayati. Sebenarnya Hayati ini tidak ingin pulang sama sekali, tidak, karena Hayati ini masih
pengen bareng dulu sama Zainuddin, tapi Zainuddinnya emang bersikeras tidak mau lagi bersama, walaupun hati kecil Zainuddinnya juga masih ada rasa cinta. Setelah memutuskan Hayati pulang sendirian di kapal yang besar itu, ternyata naas kapal yang ditumpangi oleh cinta hidup dan cinta sematinya Zainuddin, Hayati, ini tenggelam. Jadi kapalnya ini kecelakaan di tengah perjalanan yang membuat kapal dengan seluruh penumpangnya tenggelam. Setelah mendapat kabar bahwa kapal yang ditumpangi oleh Hayati ini tenggelam, Zainuddin sangat terpuruk, sangat sedih. Dan Zainuddin bergegas ke tempat di mana para korban dari tenggelamnya kapal Van der Wijk ini dirawat, yaitu di salah satu rumah sakit. Zainuddin sangat terburu-buru ditemani oleh sahabatnya bernama Muluk. Setelah mencari-cari, akhirnya bertemu dengan Hayati, yang dimana Hayati kondisinya telah luka parah, tetapi memang masih hidup, tetapi emang kondisinya sangat mengkhawatirkan. Keduanya saling berbincang, di mana itu skinnya tuh benar-benar sedih. Dan ya, for your information juga, aku waktu nonton ininya tuh benar-benar terharu sampai beneran nangis. Jadi kalian harus nonton juga. Nah, setelah mereka sempat berbincang, ternyata mereka saling mengungkapkan perasaannya satu sama lain, baik itu Hayati kepada Zainuddin, Zainuddin kepada Hayati. Keduanya ini masih saling cinta. Dan setelah berbicara seperti itu, Hayati menghembuskan nafas terakhirnya di pelukan Zainuddin. Di situ Zainuddin terlambat, dan juga ada sebuah penyesalan yang tertinggal dan terbekas di dalam hatinya untuk selama-lamanya, dimana Hayati juga telah meninggalkannya seumur hidupnya gitu. Oke, selesai dari aku mereview dari film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Dan di sini aku mau menjelaskan totalitas dari film tersebut yang patut diapresiasi oleh teman-teman. Apa aja sih? Yang pertama, for information juga, film ini tuh film termahal yang diproduksi oleh Soraya Entertainment Films, dimana film ini tuh udah berlangsung dari tahun 2008. Terus juga penulisan skenario-nya tuh, pemilihan dari pemainnya yang berjalan dari 5 tahun, membuat sutradaranya ini sempat ragu filmnya ini akan rampung karena mengingat prosesnya yang begitu panjang. Terus juga riset pengambilan dari latar filmnya kan tahun 1930, yang membuat produksi dari film ini tuh cukup tinggi. Terus belum lagi penyesuaian salah satu setting seperti suasana 1930 seperti mobil, terus juga kostum, dan pembuatan film ini juga diambil di berbeda kota, yaitu 5 kota. Yang pertama dari Medan, Padang, Jakarta, Surabaya, dan juga Lombok. Jadi kesulitannya tuh ditemukan dalam mencari laut ombak kecil, karena kapal Van der Wijk yang dikisahkannya tuh bukan tenggelam dalam ombak besar gitu. Dan replika pembuatan kapalnya tuh benar-benar membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi sangat mengapresiasi film karya sastra Indonesia ini karena benar-benar keren dan hebat banget. Oke teman-teman, segitu aja review film dari Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Dan aku Prita, pamit undur diri, sampai jumpa kembali. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.